Halo jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa. Bapak Ibu, hari ini kita berada di hari Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020. Hampir di penghujung tahun ini ya Bapak Ibu. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Di tengah-tengah kesulitan dunia ini, kehadiran Tuhan tetap nyata dalam hidup kami. Sehingga Tuhan Engkau percayakan kami memasuki bulan Desember tahun 2020 ini. Tuhan, Engkau adalah sosok yang sangat penting bagi kami di dalam kehidupan kami. Karena itu, untuk terus-menerus membangun relasi dengan Tuhan adalah hal yang sangat penting bagi kami. Pimpinlah kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-6. Bunyinya demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharakannya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Untuk bacaan ini saya beri tema, Tuhanlah yang utama, bukan persembahan. Nah Bapak Ibu, saya punya beberapa pengalaman yang dialami oleh beberapa kenalan saya yang bercerita kepada saya. Bagaimana orang memperlakukan orang lain terkait dengan pemberian. Suatu saat ada beberapa teman saya merasa terluka dan merasa diremehkan ketika ada seorang teman mau mentraktir makanan, membayarkan makanan buat mereka, tetapi uang untuk traktir itu dilemparkan ke depan mereka. Nah, sikap melemparkan uang ini itu sungguh menyakitkan hati, meremehkan orang lain. Nah, dalam kasus yang lain saya mendengar cerita bahwa seringkali ketika orang ada kesusahan, dia pergi ke rumah saudaranya atau rumah temannya untuk meminta bantuan. Lalu betul temannya itu memberikan bantuan atas apa yang ia butuhkan. Tetapi ketika temannya itu memberikan bantuan, sikap yang diberikan adalah sikap meremehkan orang yang akan ia berikan bantuan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sikap-sikap yang tidak membangun, sikap-sikap yang menyakiti, sikap-sikap yang tidak membangun persekutuan kehidupan bersama yang baik di dunia ini. Nah, saya dari pengalaman ini membawa kita untuk melihat diri kita sendiri dan juga melihat apa yang Tuhan inginkan dari kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, untuk itu saya ingin mengangkat mengenai persembahan. Bagaimana sikap kita ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang kita kasih ini. Saya membaginya dalam dua hal. Pertama adalah memberikan persembahan dengan sikap salah, dan yang kedua memberikan persembahan dengan sikap yang benar. Nah, kita mulai dari sikap yang pertama. Persembahan atau memberikan persembahan dengan sikap yang salah, itu salah satu contohnya adalah begini Bapak Ibu, ketika kita korupsi. Korupsi ini saya deskripsikan dengan mengambil uang orang lain, dan padahal itu bukan milik kita, bukan hak kita. Nah, dari uang inilah yang kita pakai mempersembahkan kepada Tuhan. Kita berikan persembahan kepada Tuhan. Ini sikap yang tidak setia kepada Tuhan. Sikap yang tidak hormat kepada Tuhan. Yang berikutnya ketika kita memeras. Contohnya, ketika kita berjualan, lalu sistem penjualan kita secara kredit. Namun ketika orang yang kita berikan kredit ini, kepadanya kita melakukan kebohongan terhadap alat yang kita punya, atau barang yang kita punya, barangnya tidak bagus, kualitasnya jelek, tetapi kita kasih harga yang tinggi,
Lalu ketika orang itu terlambat sedikit saja membayar kreditnya, kita memperlakukannya dengan sangat kejam dan kita menambahkan beban kepadanya. Itu disebut dengan memeras pelanggan. Nah, uang yang kita dapatkan dari perasan-perasan seperti ini, itu yang kita pakai untuk persembahkan kepada Tuhan. Atau yang kita persembahkan kepada Tuhan. Sikap ini sikap yang tidak setia kepada Tuhan. Sikap yang tidak menaruh hormat kepada Tuhan. Kita peras sesama kita, lalu uang hasil perasan itulah yang kita pakai mempersembahkan kepada Tuhan, yang kita persembahkan gitu ya. Nah, sikap yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberi persembahan, kita bukannya mempersembahkan diri kita, tetapi sebaliknya kita hanya sekedar saja memberikan persembahan. Contoh, kita tidak terlalu peduli dengan kehidupan bergereja. Kita hanya sekedar mengirim persembahan kita. Ya, dan kita merasa sudah puas. Menurut saya ini sikap memberikan persembahan dengan sikap yang salah. Nah, sekarang berarti sikap yang benar seperti apa? Sikap yang benar itu Bapak Ibu yang pertama, sebelum kita memberikan persembahan, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah membangun relasi dengan Tuhan. Mengenali Tuhan, belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan? Ya, bisa dengan doa, bisa dengan membaca firman, mempelajari firman, mendengarkan khotbah, renungan, lalu dari situ kita serius menangkap apa yang Tuhan kehendaki. Kita mengenali Tuhan. Nah, kalau kita melakukan itu Bapak Ibu, itu berarti kita menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Sebab kita tahu ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, kita akan menangkap apa-apa saja yang Tuhan kehendaki. Nah, dari situlah disebut bahwa kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kita tahu apa yang Dia kehendaki dan kita tahu juga apa yang Dia tidak kehendaki. Nah, contoh ketika kita mengenal Tuhan dengan baik adalah ketika kita tahu bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang Tuhan kecam. Dan ada perbuatan-perbuatan tertentu yang Tuhan ingin kita lakukan. Lalu yang Tuhan kecam ini kita tinggalkan. Dan perbuatan yang Tuhan inginkan itulah yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan baik, tentu kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan juga dengan benar. Gitu. Nah, inilah baru disebut dengan kasih setia kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan sebetulnya kepada pesan kepada bangsa Israel mengenai kitab Hosea ini. Bangsa itu bangsa yang kita tahu bangsa yang tidak setia. Mereka tidak mau membangun relasi dengan Tuhan agar mengenal Tuhan dengan baik, mengenal kehendak Tuhan dengan baik, lalu meninggalkan perbuatan yang Tuhan tidak suka, dan kemudian lebih fokus kepada perbuatan yang Tuhan mau. Sebetulnya bacaan kitab Hosea ini merupakan bacaan yang mengungkapkan cinta sayang Tuhan yang begitu luar biasa kepada umat. Maka diperingatkanlah, kalau memberi persembahan kepada Tuhan, bukan persembahan yang utama. Tapi yang Tuhan mau lihat adalah relasi dengan Dia. Usaha untuk mengenal Tuhan dan kehendaknya, lalu melakukan kehendak Tuhan. Nah, persembahan yang kedua itu adalah persembahan yang memberikan diri. Pemberian diri saya sebutkan. Arti memberi diri kita kepada Tuhan. Apa maksudnya memberi diri kita kepada Tuhan? Artinya apa yang kita tahu dari Tuhan, apa yang kita tahu itu maunya Tuhan, ya itu yang kita lakukan. Nah, diri kita ini semua yang kita tahu yang Tuhan kehendaki dan kemudian kita lakukan, itu disebut kita memberi diri kita kepada Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, persembahan yang benar itu adalah pengorbanan diri. Pengorbanan yang diri dimaksudkan di sini adalah Bapak Ibu, kalau kita mau memberikan kepada Tuhan, kita berikan apa yang ada pada kita. Apa yang kita punya, itulah yang kita berikan kepada Tuhan. Bukan kita mengambil, merampok orang lain punya, lalu baru kita berikan kepada Tuhan. Seperti kita pengepul saja, lalu kita berikan kepada Tuhan. Sebagai persembahan seolah-olah dari kita. Bukan Bapak Ibu, pertama-tama yang harus kita berikan adalah apa yang kita punya. Bahwa ada lembaga atau pribadi tertentu yang mengkoordinir pemberian-pemberian orang lain, lalu kemudian dipersembahkan kepada orang lain yang susah,
Iya, tetapi yang harus dilakukan pertama-tama adalah kita sendiri dulu yang memberikan dari apa yang kita punya. Itu baru disebut dengan persembahan yang benar. Jangan kita kumpulkan persembahan orang lain, harta orang lain, lalu kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan, lalu nama kita yang ditinggi-tinggikan, kita yang menonjol. Ini sangat tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman ini mau mengajak kita semua bahwa yang paling utama itu Tuhan bilang bukan persembahan dulu, tetapi membangun relasi dengan Tuhan. Dan relasi dengan Tuhan ini membuat kita melakukan hal-hal yang benar. Nah, setelah kita melakukan hal-hal yang benar dulu, baru kemudian kita memberikan persembahan. Karena itulah persembahan ketika kita masih dalam kebencian, kita masih dalam dengki, kita tidak layak, Bapak Ibu, sebetulnya membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sebab yang Tuhan mau adalah membangun relasi dengannya, mengenal kehendaknya, lalu melakukan kehendaknya dulu, baru kita memberikan persembahan. Nah, termasuk di dalamnya adalah kalau kita memberikan persembahan, kita mestinya sudah mengusahakan damai dengan sesama kita juga. Maka Tuhan yang utama, bukan persembahan, meski persembahan juga penting. Kita lakukan firman Tuhan, kita bangun kedekatan dengan Tuhan, dan kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk berjuang, membangun relasi dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik, lalu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Supaya persembahan yang kami berikan, persembahan yang benar di mata Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.